Halo semua para pencinta film dan spoiler, kembali lagi bersama Vigo Maulana di channel V Media untuk membahas seputar film kesukaan kalian. Kali ini admin akan membawakan cuplikan alur film yang bertajuk The Dead That Awaits 2024. Cuplikan kali ini sungguh luar biasa dikarenakan kita disuguhkan dengan pemandangan indah alias cuci mata, dikarenakan bintang film kali ini bisa dikatakan cukup cantik. Oke, kita langsung aja ke ceritanya pada cerita hari ini. Pada permulaan film, kita diperlihatkan dengan dua orang pasangan yang berdiskusi tentang seorang anaknya yang memiliki kelainan. Namun tiba-tiba anaknya muncul dengan penampakan seperti habis melakukan sesuatu. What did you do? Kemudian kita beralih pada seorang wanita gelis yang mendatangi sebuah rumah. Sepertinya rumah tersebut jauh dari kota, dibuktikan dengan tidak adanya sinyal di tempat itu. Wanita ini bernama Casey yang ditugaskan untuk menemani seorang wanita yang bernama Nina. Jadi, bisa dikatakan Casey adalah baby sister untuk menjaga anak dari Angela. Setelah itu Casey terkejut dikarenakan Nina bukanlah anak kecil maupun seorang bocah, tetapi dia adalah wanita remaja yang seharusnya bisa mengurus dirinya sendiri. Ternyata Angela akan pergi untuk sementara waktu, dan oleh sebab itulah Casey akan menjaga Nina selama Angela pergi. Angela memerintahkan kepada Casey untuk menutup pintu jika ia ingin keluar rumah, apalagi pada malam hari, dikarenakan Nina suka berjalan dan melakukan hal aneh ketika tidur. Apa yang dia lakukan? Ia seperti mempunyai kekuatan magic di dalam tubuhnya. Di malam harinya ketika Casey sedang menggambar, ia dikejutkan dengan suara ketubruk yang berasal dari luar. Not now. Ia pun diperlihatkan oleh penampakan seorang pria, bukan kuntilanak. Keesokan harinya Casey melihat ruangan Nina yang berantakan. Ia pun mencari keberadaannya, lalu inilah kejadian setelah itu. Nina? Sepertinya Nina memang wanita yang memiliki magic, dibuktikan ketika ia berhasil menyelamatkan Casey dari kotak yang akan jatuh. Kemudian kakak Nina, yaitu Micha, datang menghampiri mereka berdua. Dia adalah kakak yang ditugaskan untuk melengkapi kebutuhan Nina selama ini. Nina pun pergi bersama kakaknya, mungkin untuk memeriksa keadaannya sendiri. Sementara Casey bersih-bersih baby sister dengan hot pen lucunya. Akhirnya Nina telah datang, dan Casey di sini bercerita tentang teror dan keanehan yang Nina alami. Namun Nina berkata bahwa ia hanya frustasi dikarenakan selalu dikurung di rumah tersebut. Karena ngantuk, Nina pun bobok siang setelah beberapa lama diperiksa. No. I'm exhausted. Take a nap. Pada malam harinya, Casey terbangun dari tidur dan melihat sosok pria entah itu siapa namun sepertinya Casey kenal. Lalu ia mendengar teriakan Nina dari atas ruangan. Casey sangat shock sekali. Nina kemudian memerintahkan agar Casey secepatnya keluar. Please get out! Di pagi harinya, Nina akhirnya terbangun dari kejadian semalam dan dia terkaget-kaget melihat dirinya sendiri yang terluka.
Nah, ini kan kesukaan kalian, jangan ketawa kalian. Kemudian Casey menutup jendela dengan gorden, akan tetapi Nina tidak setuju karena ia butuh cahaya matahari. Namun, demi kebaikan Nina manut-manut saja dan mengikuti perkataan Casey. No, we need more. 2, 1, going. Akhirnya semua jendela tertutup rapat dan dilanjutkan dengan menonton film. I love it. Yeah. Finish it. Pada malam harinya, Casey menemukan ruangan rahasia dan dia berhasil menemukan sesuatu. Keesokan harinya, Casey bertemu dengan ayah Nina dan juga Micah. Ayah Nina di sini sepertinya menyembunyikan sesuatu dan berharap kepada Casey untuk tidak ikut campur dan fokus untuk menjaga Nina saja. Namun, Casey di sini bukanlah orang tanpa adanya tujuan. Sebenarnya, ia sedang mencari jawaban atas masa lalunya dan ia menerima pekerjaan ini untuk menjawab itu semua. Sound good? Sounds good. Gorden-gorden yang ditempelkan di jendela telah dicopot oleh Micah dan ayah Nina. Micah lah yang mengadu hal ini kepada ayah Nina, sehingga apapun yang akan dilakukan Casey seperti ingin digagalkan oleh keluarga Nina sendiri. Pada saat itu, Nina akan tidur malam dan Casey diperintahkan untuk keluar agar tidak terkena amukan Nina saat ia kesurupan di malam hari. Sleep or something. You should. Oh, okay. To follow again, take me back to the night. Anjay, lagu ini sepertinya tidak asing dan memang enak diputar, apalagi saat lagi galau dan pada malam hari. Saat keduanya sedang berbincang, mereka dikagetkan dengan kedatangan si Micah yang mengajak Nina untuk antusias karena dokter akan datang untuk memeriksa keadaannya bersama si Casey. Beberapa saat kemudian, Dokter Nina datang ke rumah, bertemu dengan Nina dan juga Micah. Setelah itu, Micah bersama Casey pergi untuk membeli sesuatu di toko. Di rumah dokter tersebut memeriksa Nina, dokter ini mengatakan bahwa agar Nina selalu mengikuti hal normal seperti manusia pada umumnya. Dan kata dokter, tubuhnya akan belajar bereaksi dengan cara manusia normal. Yeah. Kemudian Micah dan Casey datang dan menaruh barang-barang keperluan di kulkas. Dan ketika ia mencoba untuk menelpon dokter yang ada, ternyata jam kerja dari dokter tersebut tidak sesuai dengan jadwal. Di sebuah ruangan, dokter ini melakukan sebuah praktek kepada Nina agar ia bisa keluar dari permasalahan ini katanya. What is it? Setelah selesai, Casey dikagetkan dengan Nina yang telah terluka. Nina di sini mengatakan bahwa ia tidak bisa sembuh, namun Casey terus meyakinkan bahwa ia akan sembuh. Kemudian Casey tak menyangka bahwa pengobatan yang dilakukan melukai si Nina. Di sini sebenarnya Casey telah menyiapkan pengobatan yang bisa Casey lakukan, namun Nina selalu pesimis dengan usaha itu. Lalu si Micah kembali datang untuk kembali ke rumah ini. Dirasa Casey selalu ikut campur dalam urusan ini, ia menyerang Casey namun bisa dihentikan oleh si Nina. I'm fucking sick. Last chance. Tanpa sengaja, Nina menghabisi Micah atas kekuatan di dalam tubuhnya. Dirasa salah, Casey kembali meyakinkan bahwa itu tindakan yang tidak salah. Dan Casey mengatakan bahwa itu adalah pilihan dan harus menentukan pilihan.
Ketika Casey mengajak Nina pergi, Nina terbakar dikarenakan cahaya matahari. Sepertinya Nina bukanlah manusia biasa, melainkan manusia setengah vampir. It's okay. Lie down. Sial sekali, buku yang harusnya Casey bawa malah ketinggalan di rumah. See? Ternyata Micah di sini masih hidup. Ia pun menghentikan si Casey. Karena hal itu, Nina datang, namun ia tak bisa berbuat sesuatu karena ia tengah lemah. Stop! Cassie! No, I don't know where she... Micah di sini menelpon seseorang untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah kembali tersadar, Casey menghampiri Nina untuk masuk ke kamarnya. Namun Nina tidak mau, karena hari mulai gelap, ia takut menyakiti si Casey. Tetapi Casey yakin bahwa Nina tidak akan menyakitinya. Di dalam, Casey menanyakan bagaimana jika pengobatan itu gagal. Nina pun menjawab, jika pengobatan itu gagal, maka orang tuanya akan mencari dokter baru ataupun terobosan baru. Namun anehnya, kata Casey, bahwa itu hanyalah omongan belaka. Tidak ada terobosan baru, tidak ada dokter baru juga. Dan Casey berpikir, orang tuanya tidak peduli dengan si Nina. Di sini Nina sepertinya marah kepada Casey karena tidak mungkin orang tuanya jahat kepada anaknya sendiri. Something sucked the sickness out of me. I let them try to just say it. Say it! Dikarenakan Nina tidak bisa tahu tentang dirinya sendiri, ia pun menangis sejadi-jadinya. Namun Casey kembali menenangkannya. Keesokan harinya, ayah Nina dan Micah datang untuk memeriksa Nina dan juga Casey. Touch me. Setelah diperiksa, tidak terjadi apapun terhadap keduanya. Dan di sini, Nina sudah tidak mempan terhadap cahaya sinar matahari. Sehingga ayah Nina memerintahkan Micah untuk menghubungi dokter. Dan ternyata, Casey berhasil mengendalikan Nina dengan menaruh darah yang telah disiapkan saat ia membeli sesuatu bersama si Micah. Selama ini, ternyata Nina ini adalah separuh vampir. Dibuktikan dengan hal ini, dan juga Nina saat kepanasan akibat melihat sinar matahari. Bukan hanya dokter, Micah juga membawa ibunya ke rumah itu. Kemudian, Nina dipanggil untuk segera menghadap dokter, dan Nina berhasil melawan pada siang hari. There are 3 tests. Proves that they have nothing to hide. The second test involves water, blessed by the servants of purities from within. Dokter kembali melakukan praktiknya di halaman rumah tersebut. Alhasil, Nina tidak sedikit pun tergoda dengan darah. Namun tiba-tiba, Casey ditembak yang membuat Nina sangat marah kepada ayah Nina. Nina sepertinya akan dibakar, sementara Casey ditetesi darah oleh si dokter. Cassie. Ketika ayah Nina dan Micah akan mengeksekusi, Casey bangkit dan dengan kekuatannya, ia berhasil memperlambat waktu. Ternyata, Casey selama ini juga adalah sosok manusia setengah vampir. Sementara dokter ternyata keluarga dari Casey. Entah apa yang sebenarnya terjadi, Casey menusuk sang dokter, sementara keluarga Nina dibiarkan begitu saja. Nina, come back! No!
Lalu, film ini diakhiri dengan Nina dan Casey yang dijemput oleh wanita yang bernama Dawn, yaitu rekan dari Casey lainnya. Itulah cuplikan alur film yang admin bawakan kali ini. Ternyata si Casey bukanlah manusia seutuhnya, melainkan manusia setengah vampir. Dan dia berhasil menemukan jawaban atas masa lalunya, yaitu dengan cara menerima pekerjaan dan keanehan yang terjadi di rumah tersebut. Begitu juga dengan si Nina. Jika ada alur yang kurang jelas, silakan searching sendiri, dikarenakan admin hanya manusia biasa yang tak lepas dari kata salah. Oh ya, jangan lupa subscribe, bantu channel ini tembus 10.000 subscriber pertama. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.